Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Eh, Malam ini saya mau membahas tentang kandang ternak saya. Jadi materi kandang ternak saya. Eh, Kenapa saya mau berternak murai batu seri F? Nah, jadi ceritanya awalnya gini. Di sini kan yang jelas di Lampung itu kan banyak sih murai kotagung yang jelas. Di sini yang lumayan terkenal itu murai dari Kotagung. Nah, karena waktu itu kan karena masih awam sebenarnya. Jadi Mas ada yang posting dari grup, terus habis itu kan karena waktu itu kan saya minatnya karena dia double ring APBN kan seperti itu. Nah, saya langsung samperin, nah nggak pakai lama saya langsung ke sana, saya tanya-tanya murai apa Mas nih, KTP-nya mana? Nah, Kotagung kan seperti itu. Kebetulan burung itu masih muda ya kan. Nah, begitu deal, dari situ saya bawa pulang. Beberapa hari di rumah, karena burung itu memang kurang birahi posisinya, jadi dia terlihat gembung kan seperti itu. Dalam hati bertanya-tanya, apakah ini murai Kotagung kok. Nah, selang beberapa hari, jadi teman itu ada yang main di rumah. Kebetulan burung itu pas lagi posisi ngembangin bulu. Nah, kan seperti bulat, seperti kayak Borneo. Nah, saya pikirin, waduh saya kena ketipu kan seperti itu. Nah, saya cari-cari informasi ya kan. Jadi murai Kotagung, kebetulan kalau yang di apa namanya di konten YouTube itu jarang yang bahas murai Kotagung, karena murai Kotagung itu ya memang asalnya dari Lampung. Jadi mungkin banyak yang membahas tentang murai Kotagung. Nah, jadi saya cari informasi. Jadi saya buka YouTube, saya cari-cari. Nah, kebetulan di situ nah burung silangan. Saya pikir kan burung itu nggak mungkin burung itu murni Borneo, karena Borneo itu kan ekornya pendek kan seperti itu. Saya berpikiran bahwa ini burung ini bukan real Kotagung, tapi mungkin saya pikir disitulah ada darah Borneonya, mungkin ya seperti Bordan lah, saya pikir kan seperti itu. Nah, saya cari-cari, nah ternyata disitulah Borneo itu kalau udah kesilang sama Medan, yang pertama itu kan turun F1, F2, F3, F4 dan seterusnya kan seperti itu. Nah, saya bertanya-tanya, burung saya ini yang saya dapetin ini burung seri F berapa kan gitu. Jadi karena posisinya dia kurang birahi, jadi posisi gacornya belum kelihatan, posisi dia on itu belum kelihatan. Nah, saya rawat begitu. Nah, dia mulai udah naik birahi, saya track sama punya teman saya. Nah, ternyata senangnya apa saya? Kejawab semua. Jadi apa yang saya pikirkan kejawab semua. Di situ burung itu nggak gembung posisinya, tapi posisinya masih ada gembungnya, tapi udah tipis kan seperti itu. Dan posisi gaya mainnya itu nyangkul-nyangkul seperti Borneo. Nah, disitulah yaitu yang tadinya saya berpikiran, ini memang benar-benar burung silangan. Nah, ya mungkin disitulah. Jadi di sisi lain ada dapat hal baiknya, tapi ya dengan harganya juga untung nggak terlalu mahal, karena burung itu juga kan ekor 17 cm kan seperti itu. Nah, dari situlah saya bisa menyimpulkan karena apa? Karena kalau F1 itu masih gembungnya masih tebal, F2 pun masih agak tebal, begitu juga F3. F3 itu dia seperti membusungin dada tapi udah tipis, tapi posisinya juga kan bulat kan seperti itu. Nah, dari situlah
Terus karena waktu itu kan saking banyaknya murai, ya bukan ternakan tapi ya waktu itu masih gila murai yang masih awal-awal kan gitu. Jadi berapa aja saya bawa pulang, kebetulan yang tersisa itu, nah sama betina-betina sama yang burung lapangan ada satu kan, saya masukin dalam kandang tangkar. Kebetulan kan yang burung lapangan yang juara itu kan mati. Nah akhirnya ya itulah. Nah burung itu saya ternak karena apa? Karena saya mau nyari generasi F4 kan seperti itu. Nah F4 F4 itu kan dia darahnya banyak ke medannya, dengan satu syarat, betina itu kembali lagi ke Medan kan seperti itu. Jantannya F3, betinnya Medan. Nah di dalam kandang ternak saya itu ada betina 4. Jadi jantannya F3 itu yang 2 betina itu balak 6 ya kan. Nah yang 2 Medan. Jadi entah apa nyebutnya kalau yang balak 6 ketemu F3, yang jelas bukan saya ngacak-ngacak terah atau gimana. Nah disitulah di balak 6 itu saya mau ngambil dari darah-darah niasnya kan seperti itu. Jadi kita mix ya, bukannya apa ya, sok pinter atau gimana. Jadi kalau menurut pemikiran saya, seperti yang tadinya kan saya kan pemain ayam ya kan. Ayam itu ada yang 3 darah kan seperti itu, 3 darah. Jadi ada dari 3 jenis ayam di mix jadilah satu, makanya ayam itu keturunnya jadi 3 darah. Kalau di burung ya makanya saya pengen eksperimen lah. Jadi yang jelas ada darah Borneo-nya, ada darah Medannya, yang jelas otomatis yang F3 itu udah ada darah Medannya, yang balak pun udah ada darah Medannya. Yang jelas masih kental di Medan, tapi perpaduan antara Medan Nias sama Borneo. Jadi 3 darah itulah yang saya ambil. Nah itulah makanya saya pengen tahu nih akhirnya sampai seperti apa sih. Karena saya itu yang saya inginkan, saya pengen lihat nih trotolan yang saya produksi itu jadinya seperti apa kan seperti itu. Ataukah burung itu jadi burung-burung biasa, ataukah jadi yang bagus kan seperti itu. Kita mau nantinya kita lihat lah, kita rawat sampai dewasa, kita pantau. Nah, kebetulan yang Medan itu belum dikasih rezeki, masih gagal, makanya saya pantau dulu nanti lah. Jadi kita bisa bedain satu pacak dari betina 4 itu udah beda darah semua, udah beda ras semua. Tapi ya itulah, kita lihat karakternya dari mana. Tapi kita tetap kalau saya pribadi, jadi ya bukannya ngebagus-bagusin kandang ternak saya atau gimana ya. Saya berpikir seperti ini, burung ini nantinya bakalan saya pakai sendiri kan seperti itu. Makanya dari pajak pun saya nggak asal-asalan kan seperti itu. Yang tadinya saya cuma pengen burung itu jalan ke gantangan, nah gara-gara waktu itu COVID jadi kan gantangan sepi, dan pada akhirnya burung itu saya masukin ke kandang tangkar kan seperti itu. Jadi buat kalian yang ingin ternak murai batu,
ya kita yang jelas terahnya lah. Kalau kita mau ya bukan masalah terah, katurangan dari pejantan kita, dari betina kita, silsilahnya yang jelas lah, dari mana. Jadi nantinya itu walaupun nanti anak-anakannya kita nggak pakai sendiri, niat kita mau jual, nanti pada akhirnya konsumen itu nggak kecewa kan, seperti itu. Alasan saya itu kalau bukan masalah apa ya mungkin kalau beli yang mahal-mahal seperti yang jenis ekor panjang itu nggak mampu lah kalau orang seperti saya kan gitu. Jadi ya yang ada bahannya itu kebetulan saya niatnya beli murai kota agung tapi dapatnya Sari F. Nah disitulah saya kembangin seperti itu. Kebetulan di kompleks sini, di Lampung sini khususnya, yang lagi naik daun terah-terah Seri F. Ya mungkin yang dulu pertamanya itu orang yang asal-asalan ternak sengaja karena Borneo murah jadi diternakin. Nah dari situlah berawal dari Bordan terus F2. Nah disitulah banyak murai Borneo yang terah darah Borneo Seri F yang juara itu sekarang banyak sekali di wilayah Lampung sini kan, seperti itu. Ya mungkin kalau menurut saya nih murai batu Borneo itu bener dia itu jeleknya posisi gembung kan, seperti itu. Tapi dia itu durasi dapat, speednya juga dapat kan, seperti itu. Ya memang benar ciri khas Borneo itu speed rapat, durasi panjang. Nah kalau masalah durasi panjang itu itulah yang jarang kan, seperti itu. Ya mungkin kayak seperti Medan itu ya bagus lah karena memang pada dasarnya yang terkenal dulu kan Medan. Kalau burung silangan kan sebenarnya ya mungkin tenar sekitaran 2 tahunan yang lalu lah mungkin sampai sekarang itu. Jadi sampai sekarang itu udah mulai dikenal banyak orang. Kalau dulu mungkin belum lah Borneo. Nah kalau orang awam bilang Borneo itu burung murahan kan, seperti itu. Tapi burung murahan itu yang asli Borneo. Kalau yang udah masuk seri F, kalau burung orang nggak tahu ataupun Bordan oke lah dia masih murah, F2 juga masih murah. Tapi udah masuk F3 ataupun Bordan yang juara banyak, F2 juga yang juara banyak, tapi kan banyak orang yang tidak tahu, jadi beli burung murah cuma buat rumah kan, seperti itu. Jadi dia nggak ingin burung itu jalan ke lapangan. Jadi banyak sampai seri F4, F3. Kalau F5 saya belum pernah dengar. Mungkin kalau di wilayah Lampung sini yang kebanyakan ya Bordan, F2, F3 mulai banyak, F4 pun udah mulai banyak. Seperti itu. Kalau saya pribadi itu untuk vokal, ini ngomongin burung yang ada di kandangan ternak saya. Vokal itu dia dapat yang jelas suara itu kalau menurut saya tembus dari vokal, durasi, speed dapat. Nah dari body kalau Borneo kan udah jelas, Borneo kan burung-burung yang terlihat badannya gede kan, seperti itu, cuman ekornya pendek. Ya karena burung saya masih ada darah Borneo, masih tetap badannya juga gede, cuman nggak begitu gede banget. Nah untuk palanya itu kalau menurut saya ya ada sih, tergantung dari
keturunannya. Cuman kalau menurut saya di pacek saya ini ya kepalanya ya lumayan sedang, nggak gede banget lah, tapi ya standar pala cepak juga. Itulah eh, seri F. Jadi yang awalnya burung hanya dipandang sebelah mata, tapi pada akhirnya sekarang itu banyak yang juara. Tapi juga ya kalau orang yang awam ya nggak mau beli, dia pilih Medan, padahal pada aslinya bukannya kita mau nyudutin penangkar yang lainnya. Kadang kan orang ini entah silangan apa ngomongnya Medan ya kan seperti itu. Kalau sekarang itu udah yang jelas Medan murni itu udah jarang karena udah kesilang semua kan seperti itu. Ya kalau menurut saya ya lebih baik yang seperti itulah. Jadi pilih yang ras silangan tapi jelas, daripada Medan tapi nggak taunya silangan apa kan seperti itu. Nah, itulah. Jadi kenapa alasan saya ternak mulai seri F ya karena itu. Kalau menurut saya prospek kedepannya seri F itu bagus karena udah banyak yang juara. Jadi dari gaya mainnya nyangkul kan. Terkadang juga dia kalau posisinya birahi tinggi juga dia juga mau sujud juga seri F itu kayak punya saya itu. Ya memang kalau ukuran ekor, panjang ekor itu tergantung betinanya atau dari keturunan sebelumnya. Ya ada seri F yang ekor 18 juga ada. Waktu itu saya pernah lihat dia posisi F1, jadi masih bordan. Itu ekor sekitar 18. Tapi burung itu sudah burung tua sih. Ya mungkin karena burung tua makanya ekornya sampai panjang. Nah, di seri F ini kalau menurut saya ekornya jarang yang ekornya daun kecil. Rata-rata kalau menurut saya yang pernah saya dapetin itu daun lebar. Soalnya saya juga pernah dulu, saya waktu itu juga pertama saya beli, waktu itu saya beli 2 ekor trontolan itu dari satu penangkar. Nah inilah, jadi nggak tahu nih, mungkin saya memang diarahin di seri F. Dari awal itu saya udah dapat burung itu burung seri F. Jadi dari yang penangkar, waktu kan saya benar-benar orang-orang awam belum paham sama sekali masalah seri F kan seperti itu. Nah di situ waktu itu saya beli yang dia bilang F3. F3 ini saya tanya silangan apa ini mas, saya kan bilang gitu. Dia ngomong silangan murai Kotagong kan seperti itu. Nah kalau saya nggak masalah lah, karena yang dulu itu kan kalau kata teman saya yang bagus itu Medan, kalau nggak Medan Kotagong kan gitu. Nah di situ nggak masalah saya bawa. Waktu itu beli harga berapa, sekitar 1.300.000 kalau nggak salah. Nah terus saya share lagi sama yang trotolan satu lagi. Nah ini terah apa mas, saya kan bilang gitu. Jadi silangan apa ini, silangan Medan juga kan seperti itu. Waktu itu dia bilang bejantannya nggak bordan, tapi kan dia bilang cuma F1. Nah di situ kan saya nggak paham F1 itu akan apa kan seperti itu. Kalau memang dia penangkar yang bagus, yang baik sebenarnya, ya dia nggak ngomong lah seperti itulah, yang ngomong apa yang sebenarnya terjadi. Nah, contohnya kalau memang silangan bordan ya bordan sama betina Medan kan seperti itu. Nah dari situlah, dari awal nah saya bawa pulang. Saya kan nggak begitu paham karena seri F2 F3 nggak kelihatan gebungnya karena masih trotol. Seiring berjalannya waktu saya juga buka-buka YouTube dengan cari-cari. Nah disitulah
karena saya tahu burung itu F3 sama F2 dan di ringnya pun ada tulisannya F2 dan F3, saya carilah. Nah, ternyata disitulah saya, wah, ini ternyata dapatlah darah Borneo, kan seperti itu. Perasaan nyesel sih ada, ya wajar lah kan seperti itu. Nah, akhirnya kan yang bikin saya semangat lagi karena apa? Nah, di seri F2, F3 ini nantinya F3 ini yang saya lihat itu kan banyak yang udah juara juga banyak. Jadi seri F juga waktu itu memang diburu juga kan seperti wah, nggak masalah, yang penting prospek kedepannya bagus kan seperti itu. Dan pada akhirnya F3-nya pun mati karena kehabisan air minum. Nah, terus F2-nya itu saya rawat sampai pastol ya kan, yang tadinya dia dari awal memang pertama saya punya burung itu ya sempat ngeplong-ngeplong. Ya memang kalau vokal di apa namanya di seri F khususnya, vokal itu kalau menurut saya ya lumayan kenceng suaranya. Durasinya itu juga lumayan ya, waktu itu kan masih tertentu, yang jelas speednya rapet kan seperti itu. Waktu itu burung ini speednya rapat juga kan seperti itu. Mudah-mudahan nanti kedepannya bagus lah. Nah, begitu lepas throttle posisi masih dokor, pada akhirnya saya tukarin burung itu. Nah, dapatlah burung yang saya ceritain di video saya yang sebelum yang kemarin itu, yang mabung kering. Nah, kan seperti itu. Jadi itulah cerita saya dari awal, itu memang saya sudah diarahkan ke seri F. Nah, tapi ya untuk kalian yang peternak seperti saya ya, kalau buat seperti saya, seperti kalian ya, kalau bisa ada konsumen mau beli, kita ngomonglah apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau yang kita ternakin Bordan sama Medan ya kita ngomongkan seperti itu. Jadi nggak kita ngomong oh ini Kota Agung kan seperti itu, ini Kota Agung Medan, padahal hasilnya Borneo kan seperti itu. Benar, tapi kan kita pada akhirnya kita berbohong sama konsumen kita kan seperti itu. Kalau konsumen kita nggak terima kita bohongin, setelah dia bawa, dia rawat 2 bulan, dia tahu yang burung kita jual itu Bordan, dia nggak terima. Yang tadinya kita ngomong burung itu Medan, dia balikin ke kita, terus sama konsumennya di posting, apa nggak malu kan kita kan seperti itu. Jadi ya kalau bisa, kalau kita mau nyetak darah Borneo ya, kalau nggak mau lama kita langsung cari yang seri F3 ataupun kita cari yang F2 sama betina Medan, dan nanti ketemunya kan F3. Nah, yang jantannya F3 nanti ketemunya, kalau diserangin sama Medan ketemunya F4 ya. Mungkin seperti itulah sedikit cerita dari saya, kenapa alasan saya ternak seri F. Dan doakan saya mudah-mudahan saya sukses juga, dan saya juga berharap kalian juga sama-sama sukses. Jadi kita sama-sama saling belajar. Nah, dimana kita teliti, pasti nantinya kita akan berhasil. Dan sebuah proses itu nggak ada yang instan. Jadi kesabaran itu nantinya akan berbuah manis. Walaupun terkadang kita sudah sabar nunggu, terus kita gagal lagi, berarti kesabaran kita kurang kan seperti itu. Jadi kita cari apa masalahnya. Jadi ternak murai batu itu nggak semudah yang kita pikirkan dan nggak sesulit yang kita pikirkan kan. Jadi kita sebelum berternak, yang jelas kita materi kita siapkan, teori kita siapkan. Nah, mudah-mudahan kita bisa. Terus kalau seperti itu ya mudah-mudahan
bisa sukses dan berjalan lancar lah. Mungkin itu sedikit cerita dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya, dukung terus saya, pantau terus channel saya, dan tonton video saya yang sebelum-sebelumnya. Salam Kicau Mania Nusantara dan salam ternak murai batu Nusantara, khususnya Lampung. Jadi buat teman-teman yang ada di Lampung Timur yang mau sharing tentang dunia peternakan, silakan datang ke rumah saya. Nanti bisa komen di bawah. Yang mau bertanya silakan tulis di kolom komentar, yang mau request atau gimana. Nah, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.